Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nita Afridawati. Saya salah satu guru di SD Negeri 2 Jinip, Kecamatan Jinip, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1 di kelas 4. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, siapa yang belum sarapan? Tadi pagi. Ada yang belum sarapan? Ada? Iqbal belum sarapan? Telat bangun pagi, berarti nggak sholat subuh ya? Kalau telat bangun pagi berarti tidak sholat subuh ya? Berarti anak-anak ibu bangun pagi itu sangat penting ya, karena di situ aktivitas kita sebagai umat yang beragama yaitu umat Islam. Yang pertama kita harus melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian sarapan. Apa fungsi sarapan? Menjaga kesehatan biar ada energi, bahkan tenaga. Ada pula kan? Ada tenaga untuk kita ke sekolah, karena nanti kalau kita tidak sarapan, efeknya bisa sakit perut sampai sekolah, tidak sanggup belajar, lemah, letih, lesu. 3L, lemah, letih, lesu, ya kan? Dia harus ada tenaga, sama juga kayak seperti sepeda motor. Kalau tidak ada bensin, jalan tidak sepeda motornya? Jalan, kan? Itu juga dengan tubuh kita harus ada bensinnya. Apa bensinnya? Itulah sarapan pagi, ya. Pagi untuk sarapan pagi. Nah, hari ini Ibu ingin tahu siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir ya. Tetapi walaupun Ibu sudah tahu semuanya hadir, Ibu ingin absensi dulu juga ya. Zakia, M. Iqbal, Nasruddin, Rajul Lutfi hadir. Iya, hadir semua. Si Rajul semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran harus berdoa. Nah, anak-anak Ibu, untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, kita mulai berdoa seperti Pancasila yang menerapkan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha ketuhanan yang maha esa. Cara kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing. Mari untuk kita mulai berdoa. Berdoa untuk hari ini dipimpin oleh Iqbal. Kemarin sudah Ibu bilang kan? Iqbal, ayo pimpin doa. Bismillah, terus. Ya, semua langsung.
Indonesia yang lainnya? Ada baju adat. Baju adat. Kemudian Ibu tadi dengar ada makanan. Nah, ada baju adat daerah masing-masing ya. Setiap Indonesia itu beragam baju adatnya. Begitu juga seperti tadi di rumah adat, beragam bentuk rumah adatnya. Nah, kalau rumah adat kita orang Aceh apa namanya? Apa? Rumah santun. Rumah adat kita itu namanya rumah santun atau rumah krong bade. Ya. Tadi Ibu sudah tanya tentang keberagaman Indonesia. Selain rumah adat dan alat musik, ada tadi baju daerah, baju adat. Kemudian Ibu dengar juga tadi ada namanya makanan ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang keberagaman makanan khas tradisional Indonesia serta menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Subtema keberagaman, bersyukurnya keberagaman Indonesia dengan tema indahnya kebersamaan. Nah, untuk itu untuk materi kita Ibu ingin tanya, ini gambar masak rendang. Seringkah kalian di rumah ketika lebaran ya, lebaran dimasak ini di rumah kan? Tahu nggak kalian kalau ini berasal dari daerah mana? Minangkabau. Berarti kita menghargai makanan daerah lain. Kita tetap makan walaupun bukan punya kita, ya kan? Padahal ini punya daerah Minangkabau, bukan punya daerah Aceh, tetapi kita tetap menikmati keberagaman di Indonesia dengan cara berfungsi salah satunya ya. Kemudian, nah Ibu rasa ini semua tahu. Ayo, apa ini? Tunjuk tangan. Iya, sayur pli. Ada yang di tangan tadi ya. Luar biasa sekali. Sayur pli. Terbuat dari apa aja? Apa? Daun ubi, santan, melinjo, apa lagi? Kelapa, apa lagi? Daun pakis ya. Banyak sekali campuran, luar biasa sekali yang makanan kita daerah Aceh luar biasa sekali. Banyak kandungan nutrisinya di dalam berbagai makanan, tidak ada zat pengawet di sini. Ya, tambahan khas dari sayur pli apa? Enggak, iya pli. Pli itu tidak ada di daerah saya. Pli itu tidak ada di daerah luar Aceh, tidak ada. Ada mungkin dibawa dari Aceh ke luar, tapi yang membuat pli itu khususnya yaitu daerah Aceh. Makanya dikatakan sayur pli ini adalah sayur khas Aceh, ya. Luar biasa sekali, kita banyak sekali tadi ada rendang, ada pli, ada apa lagi makanan yang khas yang kalian tahu? Wah lemak atau sayur lodeh ya. Sayur lodeh itu punya daerah Jawa ya. Kemudian apa lagi? Makanan dodol. Tahu dodol? Nah, bukan cek dodol. Dodol ya. Dodol. Dah. Berarti kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Berarti untuk hari ini Ibu harap setelah pembelajaran kita hari ini kalian mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks audio ataupun nanti dalam teks tulis. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan daerah dari berbagai daerah di Indonesia serta mampu menghargai dengan menunjukkan sikap dari kalian untuk menghadapi atau melihat dari keberagaman Indonesia, ya. Oke, anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah teks lisan, bukan teks tulisan. Kalau teks tulisan itu yang tertulis, kalau lisan itu yang diucapkan. Kemudian kita mendengarkan ya. Tolong diperhatikan secara baik-baik. Nanti di dalam teks lisan yang Ibu tampilkan akan terdapat penjelasan tentang gagasan pokok dan
dan gagasan utama, gagasan pendukung ya. Kemudian nanti di situ ada disebutkan makanan apa, ya? Makanan daerah mana? Kita masuk saja. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Nah, sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi gagasan pokok dan gagasan pendukung ini bisa ditemukan dengan cara menyimak atau mendengarkan dengan seksama. Ya, anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja pada contoh teks yang akan disediakan oleh kalian mendengarkan dengan baik. Dalam bentuk masyarakat Indonesia yang Betawi, makanan tersebut berupa campuran dari berbagai urusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan disajikan dengan silangan dan tata bulan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Ya, demikian bacaan yang tadi. Teks lisannya nanti akan masuk bagaimana dengan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalian perlu perhatikan baik-baik. Tadi Pak Guru sudah membaca teks lisannya. Ada jeda saat saya membacakan teks lisan tersebut. Ketika ada jeda atau berhenti agak lama, itu menandakan bahwa sebuah kalimat telah berakhir. Kemudian masuk di kalimat yang berikutnya. Nah, kita masuk saja langsung dalam teks lisan tadi. Dia mempunyai gagasan pokok yaitu apa? Ya, kita perhatikan itu ada di dalam kalimat yang pertama, yaitu gado-gado merupakan makanan khas Betawi. Nah, sudah dengar semua tadi dibahas tentang gado-gado ya. Ada pertanyaan? Ya, Iqbal, apa pertanyaannya? Iya, tadi Iqbal sudah mendengarkan gado-gado. Terbuat dari apa gado-gado? Pernah makan gado-gado? Pernah? Terbuat dari apa? Apa saja yang dalam gado-gado? Tahu, benar. Apa lagi? Tempe. Kemudian tadi ada menentukan gagasan utama atau gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Ada pertanyaan lagi? Siapa? Iya, lagi apa? Nah, si Zakiah nanya nih. Dari mana asal gado-gado? Dari daerah mana maksudnya ya? Daerah mana tadi? Kalian udah dengar kan? Dari mana? Betawi. Betawinya di mana daerah itu? Di Pulau Jawa. Kalau kita pulau apa? Pulau Sumatera. Kita daerah Aceh, tapi di Pulau Sumatera. Kalau tadi gado-gado itu berasal dari daerah Betawi yang berada di Pulau Jawa, ya. Luar biasa sekali anak ibu. Tadi sudah mendengar teks lisan tentang gado-gado, ya, yaitu salah satu makanan khas tradisional dari salah satu daerah di Indonesia. Kemudian selanjutnya tadi juga kita sudah ada yang bertanya dan sudah kita jawab sama-sama. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang makanan-makanan khas daerah Indonesia. Ada beberapa makanan khas daerah Indonesia nanti Ibu akan tampilkan. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya anak. Sekarang akan putar videonya. Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Kami Kecil. Dan kali ini kita akan belajar tentang makanan khas daerah. Yang pertama kita mulai dari Padang, Sumatera Barat. Di sini ada rendang daging yang tentu saja dalam utamanya adalah daging yang dimasak bersama santan dan rempah
beragam. Tadi kita udah dari daerah Padang sampai ke Bali. Kita hari ini dalam kelas ini, tetapi kita sudah berkeliling satu Indonesia, ya kan? Dan kali ini kita walaupun kita cuma hanya menonton, tapi kita sudah tahu makanan-makanan khas daerah lain. Tadi ibu sempat melihat salah satu makanan mungkin yang buat kalian agak geli ya, tapi itu contoh perilaku yang tidak baik karena kita tidak menghargai makanan khas daerah lain. Begitu juga kita suka buah pli, kan? Pli itu terbuat dari kelapa busuk, ya kan? Dari kelapa busuk kan? Kalau orang daerah lain dengar, itu juga orang Aceh makan buah dari kelapa busuk, mungkin mereka juga akan merasa geli, gitu kok bisa gitu makan. Itu juga kita lagi sempat ibu melihat ada beberapa anak ibu ketika melihat salah satu makanan di sini, tidak disebutkan apa makanannya, agak geli ya. Tapi ibu harap kalian tidak ada lagi perasaan yang seperti itu ya, karena kita harus menghargai makanan daerah lain. Kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai suku bangsa, dengan berbagai budaya. Itulah cara salah satu kita menghargai makanan orang lain ya. Oke anak ibu? Langsung sekarang ibu mau tes konsentrasi kalian dulu ya. Sebelum kita lanjut tadi, ibu ingin tes konsentrasi kalian. Nah, dengar aba-aba ibu ketika ibu bilang tepuk semangat 1, ketiga sekali ya. Kemudian kalau ibu bilang tepuk semangat 2, nah berarti konsentrasinya bangun semua. Kita semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat 5. Sekali lagi, tepuk semangat 4. Iya, berarti sudah fokus semua. Berarti kalian sudah, ini udah mental, yang siapa aja ya, sudah fokus belajar. Oke, sebelum itu kita teriak yang dalam kelas dulu, ya. 1, 2, jangan lupa gerakan tangannya, ya. Jangan lupa seperti biasa gerakan tangannya ya. 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Oke, dan semuanya. Kemudian tadi kalian sudah menonton berbagai makanan khas Indonesia dan sudah mendengarkan teks lisan. Sekarang ibu akan membentuk kalian ke dalam, kita berapa jumlahnya? Berapa orang? 15 orang. Berarti ibu akan membentuk 3 kelompok dengan jumlah anggota kelompoknya yaitu 5 orang. Berhubung ini sudah seperti ini, maka langsung aja ya bentuk kelompok, langsung bentuk kelompok. Ini boleh kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, enak nanti diskusinya, kerjasamanya, pikirannya lebih gampang ya. Kali ini inginnya karena kita keberagaman Indonesia, ibu mau kalian menamai kelompok kalian dengan nama-nama daerah. Jangan Aceh, ya, jangan Aceh karena kita daerah Aceh. Kelompok itu apa? Minangkabau. Bali, luar biasa sekali singkat. Bali. Kalian? Ayo, Medan, boleh ya? Medan, Minangkabau.
kemudian kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Dengarkan, ini bukan dilihat ya, didengarkan teks lisan. Kemudian tadi sudah kita lihat berbagai macam apa tadi? Makanan kan? Berbagai macam makanan. Nanti kalian lihat instruksi langkah-langkah dari LKPD apa saja yang diminta. Kalian kerjakan secara ke pokok ya. Nanti di sini tulis nama kalian. Kemudian di sininya tulis nama ya, sesuai daerah Bali, Minangkabau sama Medan ya. Mudah-mudahan kita nanti banyak sanggup ya pendidikan Indonesia bisa merasakan berbagai macam makanan khas Indonesia. Jangan lupa tulis namanya, nama masing-masing ya, nama lengkap ya, nama lengkap. Kemudian nama kelompok berdasarkan tema kita ini bersyukurnya keberagaman ya. Bersyukur atas keberagaman. Nama kelompok di sini. Nama kelompoknya di tanda panah warna biru. Ya, jangan lupa. Tanda panah warna biru. Ya, apa tadi nama kelompoknya? Bali. Untuk itu ya kita lihat apa yang diperintahkan di dalam LKPD ya. Sambil kalian melihat dan mengisi LKPD sambil diskusi, Ibu perdengarkan salah satu teks lisan. Kalian dengar, kemudian kalian selesaikan di LKPD sambil dikerjakan sambil mendengar ya. Langsung dengarkan ya. Ini uji penanganan yang lainnya, namanya waktu YU. Kalau diperhatikan, sebagian besar universitas Aceh berkuat dan kaya lembah. Nah, ini ternyata tidak lepas dari masyarakat Aceh yang sebagian besar. Yang tidak paham, katakan dulu. Kita secara tidak sengaja Mas. Untuk Aceh khususnya di Riau dan tidak bisa melaut dan juga terburu. Karena tidak memiliki stok kita, mereka tidak memperlakukan anak-anak utamanya. Awalnya sih sayur karena rasanya kurang gurih. Mereka memberi tambahan dengan kelapa inilah yang bisa kita Kerjasama ya. Kerjasama, tukar pikiran. Oh iya kan, makanan ini awalnya cuma disajikan sebagai makanan hari-hari karena rasanya enak, lebih dijadikan makanan wajib pada saat ada, khususnya masyarakat pesisir Aceh. Untuk membuatnya juga mudah kok, bibitnya bahan-bahan yang diperlukan agar rasa kuah Yang tidak paham bisa tanyakan sampai dulu. atau bahan lainnya. Sekarang sayurannya, bumbunya fresh, gimana sehat, sayuran yang digunakan cukup banyak. Tahu dulu sih sayuran yang digunakan hanya kacang panjang, buah dan daun bumbu saja. Sama-sama boleh kok menambahkan atau mengganti dengan sayur-sayuran yang lainnya. Sekarang kita siapkan bumbunya. Haluskan cabai rawit, bawang merah, putih dan kunyit. Kunyit untuk membuat warna masakan menjadi lebih menarik. Senyawa berkunyit di dalamnya percaya bisa menambah nafsu makan kan? Juga langsung kita buat itu. Masak air sampai begini ya. Lalu masukkan sisa sayur. Aduk hingga sayurnya layu kan. Kalau sudah seperti ini, masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi. Yaitu ya kan. Tambahkan bumbu sedada dan yang paling bersihkan dan beberapa dasar lainnya. Masukkan santan pers dan aduk hingga dibiarkan sampai putih. Biar rasa kuah pria makin enak, kalian juga bisa menambahkan
Rasanya enak banget, Pers. Wah, ada asli jamu nih, rasa enak dan jahe membuat mulut gak Nah, langsung kerjakan. Ada yang tidak paham? Pers, masyarakat aceh percaya kalau konsumsi buah peyem dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga akan lama-lama Kerjasama ya, kerjasama. Kelompok Bali udah selesai? Udah? Belum? Belum. Langsung kerjakan lagi terus. Bisa tulis? Kelompok ini udah selesai? Belum? Langsung buat? Oke, udah selesai anak-anak Ibu? Udah. Luar biasa sekali ya. Siapa yang mau tampil pertama? Kelompok Bali, maju ke depan. Perwakilan siapa perwakilannya? Ya, satu orang aja ya, salah kami. Kelompok. Kalau didengarkan nanti kalau ada pertanyaan bisa dikasih pertanyaan atau ditanggapi ya. Nah. Ya udah semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bali ingin mendiskusikan hasil kerja keras kami. Ya. Boleh. Menganalisa kelompok Bali Kalian biarkan. Zakia, Hasan, Adila, Rizka, Rangga, Awal, Fatia, dan Rizka. Ya, maksud bedakan hasil diskusinya. Makanan tradisional khas Aceh kuah piu. Sebagian makanan khas Aceh sebagian juga berkuah dan berlimpah untuk menjaga kesehatan masyarakat Aceh. Mulai makanan yang berlimpah. Sayur ini dibuat dari aneka sayuran. Sayur itu dimasak dengan santan. Itu dicipta secara tidak sengaja. Ya, lanjut. Nama makanannya? Makanan satu Rendang. Daerah asal? Daerah asal Minangkabau. Ya. Ini ketika ada pameran makanan khas daerah. Ya. Dua, tidak memakan makanan luar negeri. Tiga, tidak membuang makanan. Empat, membeli oleh-oleh makanan daerah lain. Ya. Beri dulu yang pada. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok Bali? Saya Ya. oleh-oleh apa yang pernah kalian beli dari daerah lain? Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Kelompok Medan bertanya daerah makanan apa saja yang pernah kalian beli di daerah lain? Bantu jawab kelompok Bali. Sekian prestasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Bali.
kelompok dengan anggota Naila Atura, Zulina, Salsabila, Syilatul Najwa, Benda Merah. Ya. Kelompok apa namanya? Nama kelompok? Nama kelompok Minangkabau. Ya, dari Minangkabau ya. Gagasan pokoknya adalah Dodoi Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya memupuk kerja sama serta menjalin keakraban antara warga. Ya. Kata Kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Mak Salma menerima banyak pesanan. Gagasan bentuknya adalah Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Satu, Jamlah berasal dari Cirebon. Dua, Budek berasal dari Jogja. Tiga, Ayam Taliwang berasal dari Lombok. Empat, Papeda. Papeda, bacanya papeda. Tempat Papeda berasal dari Maluku. Terakhir ada ini. Nah, sikap sehari. Satu, tidak mengejek makanan daerah lain. Ya. Dua, mengikuti lomba berbagai macam makanan. Tidak mencoba kuliner makanan. Empat, ikut melestarikan. Dah, ada yang ingin menanggapi atau bertanya untuk kelompok Minangkabau? Ada? Ya, ada ini kelompok Bali, silakan. Apa yang ditanggapi atau ditanyakan? Kenapa kita tidak boleh mengejek makanan orang lain? Iya, sangat bagus pertanyaannya. Kenapa kita tidak boleh mengejek makanan orang lain? Bisa dijawab perwakilan kelompok? Ayo silakan bantu anggota kelompoknya. Kenapa tidak boleh mengejek makanan orang lain? Karena ini perbuatan yang tidak baik dan akan menimbulkan perpecahan. Oh iya, sangat luar biasa sekali. Ya, sekalian kita hari ini berarti silakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok yang apa? Berarti untuk hari ini kita telah belajar halo. 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 Ya, luar biasa sekali ya, tadi sudah presentasi kelompok. Semuanya alhamdulillah benar, tidak ada yang salah. Mungkin lebih diperdalam lagi keberagaman Indonesia. Sering-sering lihat di televisi, juga sering tuh acara-acara Sibolang, ada kan? Jejak Petualang, itu tuh merangkum tentang keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Kita memperdalam tidak hanya dengan belajar di sekolah, tetapi melalui media seperti televisi, dari HP apalagi sekarang juga sangat-sangat banyak kita dapatkan ilmu. Nah, berarti tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang dimana gagasan pokok adalah topik utama, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi dari topik yang telah kita baca atau kita dengar ya. Nah, Ibu rasa hari ini kalian sudah sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal secara individu atau pribadi. Tadi kita sudah belajar kelompok sama-sama. Sekarang Ibu ingin menilai pengetahuan kalian atau tingkat pemahaman kalian berdasarkan materi tadi, yaitu tentang keberagaman di Indonesia, tentang keberagaman makanan, serta gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa kembali ke tempat masing-masing. Seperti semua
dimulai ya. Jangan ada yang kerjasama karena tadi sudah kita kerjasama. Jangan ada yang kerjasama lagi. Dikerjakan secara pribadi ya atau secara berorangan. Jangan lupa tulis nama, kemudian langsung kerjakan ya. Sama jangan lupa nanti tahu siapa yang telah mengerjakan. Tulis nama. Jelas jangan ada yang nyontek. Tadi kita sudah diskusi astagfirullah. Oke anak-anak, semuanya dari kita sudah berdiskusi secara bersama, kemudian juga sudah menonton berbagai video dan mendengarkan juga teks lisan. Kemudian tadi juga kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi. Selanjutnya Ibu ingin merefleksikan kegiatan kita hari ini. Gimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Ayo, senang masa senang, masa gitu. Gimana pembelajaran hari ini bagaimana? Senang. Itu senang. Ada kendala tidak? Ada kesulitan tidak? Tidak. Kenapa tidak ada kesulitan? Karena kalian sudah fokus dalam pembelajaran, tidak main-main kan? Kalau coba dari awal dari kalian tidak peduli dengan apa yang disampaikan, mungkin kalian akan mengalami kesulitan ketika pembelajaran. Nah, untuk itu hari ini pembelajaran tentang bersyukurnya atas keberagaman pembelajaran 1 kita cukupkan untuk hari ini. Untuk besok kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang keberagaman dan bagaimana cara kita menyikapi serta mempraktekkan ya, seperti kayak tarian daerah atau lainnya itu di pembelajaran selanjutnya. Ibu harap kalian juga mengulang-ulang kembali apa yang telah Ibu sampaikan hari ini dan kita belajar hari ini, dan mempersiapkan diri untuk materi besok ya. Belajar-belajar di rumah, lihat di buku atau di mana saja boleh yang menyangkut tentang pembelajaran kita besok. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita dengarkan dulu salah satu lagu daerah kita. Kita akan mendengarkan lagu Bunga Jempa ya, anak-anak ya. Perhatikan, kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Bunga Jempa. Aku rasa ini semua bisa ya. Lagu kita sendiri kok nggak bisa. Baca doa. Ketika mulai pembelajaran kita membaca doa, penutupnya juga dengan membaca doa. Biar buka. Ayo kita mulai sama-sama. Bangun. Kayak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat.
Ibu harap kalian nanti pulang hati-hati di jalan ya. Jangan ada lagi yang keluyuran langsung pulang ke rumah ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.